Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini habis salat duhur di Masjid An-Nur Rewin. Kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Gunung. Sehat nggak Pak Gunung? Alhamdulillah sehat. 2 minggu pulang dari Jakarta. Ke Jakarta ngantar cucu. Betul ya biasa. Ini kita kembali ke Rewin, Waru Sidoarjo. Pak Gunung, saya tertarik pengalaman Pak Gunung dulu. Bagaimana sih proses akhirnya ujungnya sekarang ini bisa baca Al-Quran. Nah, mungkin bisa ceritakan dari awal kayak obangnya emang Pak Gunung. Alhamdulillah, syukur saya bisa mendapat satu wawancara ini atau mungkin memperjelas saya bisa membaca Al-Quran itu. Memang dulu waktu saya masih bekerja, saya hampir tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran karena tidak bisa. Waktu itu hanya ngaji kuping aja menurut orang-orang Jawa. Jadi hanya mendengar dan menghafalkan ayat-ayat tentang sholat. Itu aja. Jadi surat-surat pendek yang saya hafalkan waktu itu. Kemudian setelah saya menginjak pensiun, saya ini apa ya pegangan saya ini kok hanya bisa sholat menggunakan waktu saja. Kemudian saya belajar di An-Nur ini, kebetulan banyak guru-guru saya di An-Nur itu, mulai dari Pak Panjaitan, kemudian ada salah satu guru saya yang sangat berkesan sekali. Hanya saja beliau itu masih muda tetapi meninggalkan saya. Kenapa meninggalkan saya? Beliau telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, namanya almarhum Pak Santoso. Itu sangat berkesan sekali. Mengajar saya Al-Fatihah itu tidak lebih dari 1 bulan, lebih dari 1 bulan, bahkan hampir 3 bulan saya suruh menghafal Al-Fatihah itu, karena tidak benar bacaan saya waktu itu mungkin menurut beliaunya. Padahal hanya melafadzkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu aja. Saya masih gelagapan waktu itu. Pak Gunung, saya potong dulu. Ya. Saya ingin cerita Pak Gunung dulu sempat kursus baca Quran di luar. Coba itu dulu. Ya. Sebelum di-An-Nur kan itu. Ya. Begitu saya pensiun, kan teman-teman saya di masjid ataupun di kantor itu kan sudah haji semua kebanyakan, Pak. Jadi saya berpikir, uang apa ini yang saya pakai nanti ya pada saatnya untuk berangkat haji. Alhamdulillah setelah saya pensiun, saya ngajak istri saya, ayo mah kita ke kantor BRI, coba deh lihat rekening saya apa sudah ada gitu loh. Kebetulan saya datang ke BRI cabang Sidoarjo, saya melihat rekening saya, loh udah masuk mah, cukup ini untuk berangkat haji berdua, saya bilang begitu. Akhirnya saya mendaftar haji langsung pada hari itu juga ke katanya customer di BRI itu menjelaskan pada saya, Pak, kalau mau haji datang dulu ke Departemen Agama untuk mendaftar di sana atau mencari tahu di sana. Siap, Pak, saya begitu. Akhirnya saya berangkat ke Departemen Agama untuk menanyakan bagaimana sih persyaratan untuk haji itu. Nah, ternyata di antara salah satu persyaratan itu saya harus bisa baca Al-Quran. Waduh, kan berat ini saya. Padahal saya belum bisa baca Al-Quran waktu itu. Akhirnya saya ke sana, kemudian saya mendaftar. Sudah nekat saya mendaftar sama istri saya. Kemudian saya kembali ke bank, didaftar oleh bank, saya dapat kuota untuk berangkat 2 tahun yang akan datang. Berarti kan 2009 saya harus berangkat. Nah, saya belum punya persiapan baca Al-Quran. Akhirnya saya berguru ke Al-Falah. Saya belajar di Al-Falah. Belajar di sana ya karena di sana itu muridnya juga banyak dan kesempatan untuk belajarnya hanya 1 minggu 2 kali, berarti kan tidak optimal. Seminggu 2 kali, bareng-bareng. Berapa jam sekali ketemu? Ya 2 jam hanya. 2 jam. Iya, tidak terlalu banyak, tapi 2 jam itu kan bergiliran, gitu loh Pak. 10 orang biasanya? Iya, 10 orang itu waktu itu. Saya diajar.
Tapi saya tidak punya dasar sama sekali karena ya itu tadi ngaji kuping itu waktu dulu hanya menghafal ayat-ayat Al-Quran yang untuk sholat, kewajiban sholat itu aja. Jadi ini satu sisi sudah tinggal direwin ya. Ya. Tentu kalfala butuh waktu, butuh perjalanan. Butuh waktu. Seminggu hanya 2 kali. Dan bayar lagi di sana itu. Ya bukannya ya memang untuk karena profesinya iya. Seperti itu. Lalu setelah dijalani? Setelah saya jalanin ya cuman bisa alif bata saja, tidak mengenal seperti apa yang saya kenal sekarang ini. Saya belajar itu, kemudian saya berangkat haji, ya cuman membaca dari tuntunan-tuntunan haji itu, gitu aja. Tapi ada bahasa Indonesianya, jadi yang saya baca bahasa Indonesianya, Latinnya. Setelah saya pulang dari haji itu, kira-kira tahun berapa saya sini itu waktu? Sekitar tahun 2013 kalau nggak salah. Ya, 2013 sampai ya setelah saya masuk ke masjid itu saya banyak mendapat pelajaran di Masjid An-Nur itu dengan teman-teman yang menjadi makmum di masjid. Kebetulan pengurus di masjid itu welcome sekali terhadap warganya gitu. Akhirnya saya belajar, di antara salah satu guru saya itu adalah Pak Santoso itu. Cuman beliau sudah almarhum. Alhamdulillah saya bisa belajar itu. Kemudian ada kok di dalam masjid itu ada kelompok-kelompok belajar ngaji juga. Tapi belum sempurna waktu itu Pak, gitu loh. Jadi saya mengikuti ke situ, terutama Pak Usman sama Pak Eko Budi yang ngajar di situ. Akhirnya saya bergabung di situ, dituntun tiap hari itu membaca Al-Quran. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah. Tadinya memang ketika dari awal masuk setelah kursus, mana masuk ke An-Nur ini belum lancar sama sekali. Malah saya belajar sama Pak Ahmadi, Pak sampai harus belajar ini dulu. Saya dikasih buku merah kecil itu. Nah itu saya pelajari sendiri, saya baca sendiri sama istri saya tanya. Wong istri saya malah lebih pintar dari saya kok. Jadi gurunya malah istri saya. Mestinya kan saya sebagai guru, wong mas kawin saya Al-Quran sama sama apa namanya mukena, kan berarti saya harus mengajari. Itu ini malah kebalik saya diajari. Tapi alhamdulillah perjalanan akhirnya dari nol putul istilah ya. Nol putul betul. Dari alif bata itu sekarang bisa baca Quran bareng bahkan saya sangat bersyukur sekali bisa mengaji di An-Nur ini. Makanya alhamdulillah kepada teman-teman yang sudah bisa membaca Al-Quran di An-Nur ini bisa berkesinambungan. Betul. Ya, Pak Guna ini kan poinnya kan ini dapat banyak hal. Dekat rumah, waktunya lebih intensif, lalu dan yang mengajar banyak. Jadi gitu bisa intensif istilahnya privat ya, bisa privat, nggak perlu banyak orang kumpulnya. Lalu bisa habis maghrib, bisa habis subuh, intensif secara waktu. Akhirnya perjalanan bisa. Nah, apa Pak Gundu yang menyemangati? Terakhir saya dengar Pak Gundu juga berhasil membawa beberapa teman yang tidak bisa baca sama sekali, akhirnya juga belajar di sini dan akhirnya bisa. Apa yang menyemangati? Saya itu kan pemalu sebenarnya Pak. Ternyata malu itu godaan Pak. Kemudian saya berpikir lagi, oh malu ini ternyata setan ini ya. Itu harus dilawan. Itu nomor satu Pak. Karena malu itu setan Pak yang membawa itu. Jadi itu harus dilawan. Kalau kita tidak dilawan, kapan kita bisa baca Al-Quran? Nah ini cara melawannya gimana nih? Nah ya harus tidak malu. Harus tidak malu. Kan nggak mungkin orang lain. Masa jujur saya bisa baca Al-Quran seperti surat-surat yang panjang itu dia bisa. Saya nggak bisa, kan malu saya Pak. Gitu. Tapi saya nggak malu. Harus kita buang rasa malu itu. Betul. Itu hanya penilaian manusia saja. Padahal di mata Allah itu kita bisa baca alif bata sa itu aja sekalipun gerotal keratul itu di mata Allah itu sangat tinggi sekali nilainya. Dan sanggup kita kalau nanti kita pindah ke RT 19 Pak.
Maksudnya gitu. makam. Iya, pindah ke situ kan kalau udah punya sangu baca Al-Quran mau apa? Padahal itu yang utama sekali. Kan kalau kita sebagai orang Islam. Memang kalau saya kembali tadi banyak orang Islam. Bahkan jamaah kita ini kata kita ragu-ragu ya. Sudah puluhan tahun berjamaah pun kita masih ragu karena nggak kelihatan orang ini bisa baca Quran apa enggak. Nah tentu tadi faktor malu kan. Malu. Kita sudah baca terus. Betul. Beberapa sudah ikut tapi masih banyak yang belum apa istilahnya belum gabung. Nah, kembali faktor malu tadi Pak Tini. Iya. Jadi Pak Guru bilang malu itu setan. Jadi harus selamat dari godaan loh Pak itu. Godaan. Iya. Seolah-olah malu itu harga diri loh. Harga diri itu kalau kita naik bis kota atau naik taksi atau naik ojek atau naik oplet tidak bayar itu harga diri. Buruk gitu ya. Iya, seharusnya begitu. Kalau ini kan kebaikan. Ini kan kebaikan. Ya. Malu itu makanya setan yang selalu menemani kita menggoda. Ya Pak Gunung, perkembangan setelah Pak Gunung saya lihat kan dulu ahli Bata dengan privat guru gantian, lalu sudah menikah dengan kelompok yang sudah lancar, sekarang pada kelompok yang sudah istilahnya bahkan sudah ada penjelasan sekarang. Ini gimana kesan Pak Gunung? Alhamdulillah sekali, dan beliau-beliau yang mengajar itu ikhlas. Beliau-beliau itu tidak butuh dibayar, tidak butuh gajian. Butuhnya beliau itu hanya keikhlasan, itu yang pertama. Yang kedua, beliau itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu aja yang dibutuhkan oleh beliau-beliau pengajar itu yang ada di An-Nur. Kayaknya begitu kalau saya melihat loh Pak. Betul Pak Gunung, ini saya garis bawahi begini. Jadi memang ada perintah ajar mengajar. Jadi sesama jamaah yang bisa mengajar yang nggak bisa. Betul. Tapi ada dibutuhkan yang nggak bisa ya harus mau menyatakan nggak bisa, mau belajar kan. Jangan malu. Jangan malu. Kalau malu nggak akan bisa baca Al-Quran nanti. Banyak contoh-contoh teman-teman kita yang malu tapi akhirnya menghilangkan rasa malu. Sekarang pintar baca Al-Quran. Alhamdulillah sekali beliau. Dan beliau mengajak temannya juga, gitu loh Pak. Maksud saya sendiri juga kepengen teman-teman yang malu itu bisa belajar. Jangan malu belajar Al-Quran itu. Memang kadang ya tentu karena usia nanti butuh perjalanan untuk pindah sih. Tapi bahwa tetap ayo kita semangati untuk kita punya sarana yang dekat, gratis, waktunya bebas, privat. Betul. Pesan Pak Gunung terakhir untuk teman-teman yang belum gabung ini. Mohon membuang rasa malu itu pada teman-teman yang pengen belajar membaca Al-Quran. Kita tuh tidak memperhitungkan bahwa Bapak itu tidak bisa, terus kita membedakan tidak. Malah kita itu ingin sekali bergabung dengan bapak-bapak yang tidak bisa membaca Al-Quran sehingga Bapak bisa membaca Al-Quran. Itu sanggup kita Pak nanti Pak di akhirat Pak. Kalau kita berpikir lebih jauh lagi. Gitu. Jadi betul, ya alhamdulillah welcome sekali teman-teman yang ada di An-Nur ini Pak. Jadi intinya ayo gabung di sini, hilangkan rasa malu karena di sini nggak ada yang akan mempermalukan. Betul. Kita Pak. Semua senang orang makin pintar. Welcome aja gitu. Oke, makasih Pak Gunung. Semangat ya. Alhamdulillah, amin.